di hari ke-17 bulan Safar 1445 Hijriah ini atau bertepatan dengan tanggal 2 September 2023. Di hari Sabtu malam ini kita akan mengkaji kembali kelanjutan dari tema sebelumnya, yakni tentang agar selamat dari sihir dan ain. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa belakangan hari ini ataupun juga di akhir zaman ini begitu banyak fitnah yang menimpa saudara-saudari kita ataupun juga kaum muslim kaum muslimat di Indonesia atau bahkan mungkin di dunia karena adanya ujian ataupun juga hadirnya sihir dan penyakit ain. Dan tentu saja penyakit ain juga ini disebabkan oleh ketidaktahuannya untuk kaum muslim kaum muslimat dikarenakan sering mengupload ataupun juga sering mengupdate status dengan menampilkan wajah-wajah dan sehingga di situ timbul atau mengundang penyakit ain, nauzubillah. Oleh karenanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan belajar kembali agar kita selamat dari sihir dan penyakit ain ini. Insya Allah kajian tentang tema ini merupakan pertemuan kedua yang dibimbing oleh guru tercinta Al-Ustadz Syarif Hanif Tholib LC Hafizahullah. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insya Allah sebelum kajian dimulai sambil menunggu kehadiran Ustazuna Mufi pada malam hari ini, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan pengumuman-pengumuman ataupun juga tata tertib adab-adab kajian majelis ilmu Bumiku Mengaji. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita awali formulaan ini dengan berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melekat di dalam benak kita, di dalam memori kita, sehingga kita dapat melaksanakan titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Marilah jemaah sekalian kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas mengikuti kajian ini sampai tuntas, menghadirkan seluruh perhatian kita, mata, pendengaran, dan hati kita untuk menimba ilmu dari salah satu guru kita yakni Al-Ustadz Mufi. Selanjutnya jemaah sekalian yang hadir di Zoom meeting Bumiku Mengaji, kami himbau kembali agar menggunakan nama asli. Apabila masih menggunakan nama gadget, perangkat, ataupun selain nama asli, maka oleh panitia akan disimpan terlebih dahulu di waiting room. Berikutnya, nanti di sesi tanya dan jawab atau sesi kedua, kami akan memberikan kesempatan kepada jemaah yang ingin bertanya, baik pertanyaannya melalui melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat bertanya langsung secara interaktif melalui dengan cara mengklik tombol raise hand terlebih dahulu yang insya Allah oleh panitia nanti akan dibantu untuk di-unmute. Berikutnya bagi jamaah yang ingin mengikuti kajian-kajian ataupun juga yang ingin mengetahui terkait dengan jadwal-jadwal atau update-update kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji, kami persilahkan untuk bergabung di grup WhatsApp Bumiku Mengaji. Insya Allah nanti panitia akan memberikan linknya di chat box Zoom meeting ini, baik link untuk bergabung di grup WhatsApp akhwat maupun juga khusus grup ikhwan. Insya Allah oleh panitia akan disediakan nanti. Berikutnya bagi jemaah yang merasa tertinggal untuk tema-tema kajian yang telah diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji, kami menyimpan rekamannya di channel YouTube Bumiku Mengaji. Dan jemaah pun dapat memfollow atau mengikuti Facebook atau meng-add Facebook, kemudian juga Instagram Bumiku Mengaji. Berikutnya insya Allah nanti oleh panitia akan di-share link-link ataupun juga tautan-tautan untuk akun sosial media Bumiku Mengaji. Jamaah sekalian, alhamdulillah Ustazuna Mufi sudah hadir di tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustazi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kif Taib, sehat semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Taib, Alhamdulillah sehat semuanya Ustaz, Alhamdulillah. Taib Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah Sudah dibuka kemarin, tadi? ya Ustaz, Sudah dibuka tadi kajiannya? oh sudah Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Eh, Taib jika sudah siap kami persilahkan pada Ustaz Zuna untuk memimpin atau menyampaikan kajian pada malam hari ini, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Taib, Baik. Tafadhol ya Ustaz Zuna. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di kajian yang sudah kita jalani di beberapa waktu belakangan ini, mengkaji tentang kitab-kitab para ulama, tulisan-tulisan ringan yang ditulis oleh para ulama yang dalam tulisan tersebut penuh dengan manfaat, penuh dengan pelajaran, ya, yang jelas adalah pelajaran agama kita yang seharusnya diketahui oleh setiap muslim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayahnya selalu agar kita dapat selalu menuntut ilmu agama ini, ya, dan berjalan di atas agama ini dengan benar, dan juga Allah memberi kita taufik untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang subhanahu Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah bahas di kajian yang lalu tentang mukaddimah dari buku ini, ya, bagaimana tanda-tandanya orang yang kena ain atau orang yang tersihir. Ya, bagi siapa-siapa yang belum sempat ikut kajiannya pada waktu itu, bisa dicari di YouTube-nya Bumiku Mengaji, pertemuan yang pertama, ya. Kiat-kiat membentengi diri atau menghindarkan diri dari penyakit sihir dan ain, atau lebih tepatnya kiat-kiat atau 10 kiat, ya, cara untuk menghindarkan diri kita dari penyakit sihir dan ain. Sebab yang pertama juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu adalah at-ta'awudzu billah min syarri sihri wal hasad. Kita diperintahkan untuk berta'awudz kepada Allah, ta'awudz, ya, meminta dijauhkan. Ya. Dari siapa minta dijauhkannya? Kepada siapa mintanya? Meminta kepada Allah agar dijauhkan, ya, dari keburukan sihir dan keburukan hasad. Ada jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sebutkan beberapa surat, salah satunya surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5, Qul a'udzu birabbil falaq, ya, min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Tuhannya, ya, waktu pagi, ya, min syarri ma khalaq, atau waktu subuh, ya, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang telah diciptakan. Dan yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, di ayat ini terdapat, ya, sihir min naffatsati fil uqad, para peniup-peniup, ya, buhul-buhul itu ditiup, dibacain sesuatu, dibacain mantra dan yang seterusnya. Kita meminta dijauhkan dari itu, dan juga kita meminta dijauhkan dari penyakit hasad atau dari penyakit yang ditimbulkan, yang dikirimkan dari orang-orang hasad kepada kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kita atau membimbing kita, mengisyaratkan kepada kita bahwasanya kita ini diperintahkan untuk bertawud kepada Allah dari keburukan setan. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf juga ayat 200 sudah kita jelaskan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Jika kalian dibisiki oleh setan, maka mintalah dijauhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah disingkirkan, dijauhkan dari keburukan itu. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di ayat yang lain dalam surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98, Allah SWT berfirman, wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan. Katakanlah, kata Allah, a'udzu bika, aku meminta dijauhkan, ya, kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Aku minta dijauhkan, ya Allah,
Aku meminta kepadamu agar dijauhkan dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan juga aku minta kepadamu ya Allah wahai Tuhanku agar mereka tidak selalu hadir ya di mana aku berada. Para jamaah yang subhanahu Allah Subhanahu wa taala, sudah kita bahas itu. Poin yang pertama, bertawud kepada Allah, banyak-banyak beristiazah, minta tolong sama Allah agar dijauhkan dari itu semua. Ya, ini sangat penting. Ya, apapun itu, insya Allah kalau kita sudah bersandar kepada Zat yang Maha Bisa, Maha Pencipta, Maha Perkasa, dan Maha Menguasai semua ini, ya, kalau kita sudah dibela sama Allah, kita sudah dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siapa yang bisa mengalahkan kita, para jemaah? Masihkah kita takut sama sihir-sihir dan ain itu, sedangkan Allah sudah jaga kita? Subhanallah. Ya, poin yang kedua para jamaah sekalian, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pesan yang tidak ada bosannya disampaikan terus-menerus, takwa, takwa dan takwa. Ya, kita sudah jelaskan apa makna dari takwa. Siapa yang masih ingat? Apa makna dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa raise hand? Silahkan dijawab. Ada 22 orang di sini, silahkan yang mau bergabung. Ada yang angkat tangan? Abu Abdurrahman, Ada tafadhol. Nabil. Silahkan Umu Firly, Bu Eni. Umu Firly dulu ya. Bismillah. Artinya secara Ya. lengkap. Coba, silahkan. Bismillah. Takwa adalah taat kepada Allah atas ilmu karena berharap rahmat dan ridhonya. Selanjutnya, kurang, itu baru separuh itu. Catatan ini Ustadz singkat. Allah, ya baru separuh itu. Kalau ujian nilainya 50 itu. Itu. Ya, lanjutannya. Abu Abdurrahman, silahkan disimak dari Abu Abdurrahman lanjutannya. Tafadhol. Silahkan. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terlalu singkat itu. Ada, kita sudah jelaskan yang panjang maknanya takwa ya. Abu Abdurrahman, tadi angkat tangan, silahkan. Panjang ya. Izin ikut menjawab ini Ustaz, mencoba. Jadi taat pada perintah Allah di atas ilmunya Allah, berharap rahmat dari Allah, dan juga menjauhi segala larangan dan bermaksiat kepada Allah di atas ilmunya Allah karena takut akan siksa dari Allah Ta'ala. Bukan di atas ilmunya Allah ya. Tidak ada yang tahu sama ilmunya Allah. Tapi di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya dari Allah ya, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qur'an dan Sunnah, karena kita takut kepada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa yang panjang ya. Jadi yang kurang bisa ditambahkan di catatannya. Jadi kita sudah jelaskan juga ya bahwasanya dari seluruh kejadian yang ada di atas muka bumi ini, ada yang dolimi orang, ada yang nyihir sini, ada yang kena ain sana, semua akhirnya nanti akan dimenangkan oleh orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 128, wal akibatu lil muttaqin, ya. Akhir dari semuanya ini hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Kemenangan kelak di akhir itu hanya kepada orang-orang atau bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga para jemaah sekalian, bahwasanya takwa ini punya manfaat yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Ya, kita ke barat ke timur mencari jalan keluar atas kesembuhan, rezeki dan lain sebagainya, cari jalan keluar dari kemiskinan, cari jalan keluar dari jomblo, cari jalan keluar dari penyakit, cari jalan keluar dari masalah-masalah, ya, tekanan batin, ya, cobaan-cobaan yang datang, kita selalu cari jalan keluar. Padahal jalan keluarnya sebenarnya cuma satu. Allah sudah kasih tahu itu dalam Al-Quran, dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillah." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa? Sudah disebutkan tadi. Ya, ja'alahu makhraja. Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rezeki dia dari jalur yang tidak pernah dia kira. Allah SWT berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Ditambah lagi sama Allah. Orang yang bertakwa sama Allah, Allah akan jadikan perkaranya semuanya mudah. Ini yang kita cari selama ini. Kita banting tulang kerja, kita banting tulang olahraga biar sehat, cari dokter yang hebat, cek darah. Ya, ada masalah sama ini, masalah sama itu, kita minta tolong ini, minta tolong itu. Padahal jalan keluarnya itu sebenarnya satu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya Allah yang akan selesaikan semua masalahnya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan sembuhkan penyakitnya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang miskin Allah akan cukupkan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sulit akan Allah mudahkan. Satu para jemaah. Subhanallah. Tapi kita lupa. Udah sibuk ke barat, ke timur, cari jalan keluar. Padahal jalan keluarnya sudah jelas. Bukan betapa sulitnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa yang tidak mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak mau ada selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Dan bayangkan kalau orang sudah dalam penjagaan Allah, siapa yang bisa ganggu? Ya. Jangankan kita ini para jamaah sekalian, ya, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada rumah dikasih polis lain, ya dijaga sama polisi, sama brimob dan lain sebagainya. Tidak boleh masuk kita tidak berani mau masuk, jamaah. Takut. Gimana kalau sudah ada orang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Siapa yang mampu untuk menggoncang-ganjing orang itu? Siapa yang mampu untuk mengganggu orang itu? Tidak ada, jamaah. Ya, jadi sebenarnya masalahnya sangat mudah. Jalan keluarnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Dua poin ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Dan di setiap pertemuan akan kita selalu ulang apa yang sudah kita ambil di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya supaya kita ingat dan nyambung lagi. Jadi kalau ada teman-teman yang baru hadir juga bisa ikut bersama kita, ya paling tidak secara ringkas dia tahu apa yang sudah kita bahas. Poin yang ketiga sekarang yang mau kita bahas, ya kiat-kiat untuk menjauhkan diri kita dari penyakit sihir dan ain. Ya, yang ketiga adalah as-sabr ala aduwihi, bersabar menghadapi orang yang memusuhi kita itu. Bersabar menghadapi orang yang ngirim kita sihir, bersabar kepada orang yang ngirim ain kepada kita. Kata Syekh di sini, فَيَنْبَغِي لِمَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ السِّحْرِ أو الْعَيْنِ أَنْ يَصْبِرَ عَلَى عَدُوِّهِ الَّذِي يَحْسُدُهُ atau يَصْبِرَ عَلَى عَدُوِّهِ الَّذِي حَسَدَهُ أو تَسَبَّبَ لَهُ بِالسِّحْرِ. Maka sepantasnya bagi siapa-siapa yang diuji sama Allah dengan sihir atau ain, maka bagi dia untuk bersabar kepada musuhnya itu yang tidak suka sama dia, yang hasad sama dia, yang kirim ain kepada dia, atau yang menyebabkan dia dikirim atau kena sihir gara-gara orang ini. Kita disuruh sabar ngadepin orang itu. Wa an la yuqatilu, atau wa an la yuqatilahu. Dan dia jangan musuhin dia, berantem sama dia, mau bunuh dia, mau menyakiti dia, dan seterusnya. Au yashkuwahu ilan nas, atau dia sebar-sebar aibnya orang itu kepada manusia. Oh, ini orang kurang ajar, kirim anak sihir dan lain sebagainya. Tidak perlu para jamaah sekalian. Fama nusira insanun ala hasidihi wa aduhi bimithli sabr alaih. Subhanallah. Lihat. Tidak ada yang dapat membela atau memenangkan manusia atas musuh-musuhnya. Tidak ada yang lebih bisa memenangkan manusia dari musuh-musuhnya, dari orang yang hasad ke dia, dari orang yang ngirim sihir ke dia, lebih daripada jalan kesabaran. Ya, jalan kesabaran ini adalah jalan yang paling kuat untuk menang melawan mereka-mereka semua ini. Wabidzalika yarji'u baghyu hadzal adui alaihi. Dan ingat, kalau kalian sabar, masalah atau sesuatu keburukan yang sama dia mau dilontarkan ke kita, itu akan kembali kepada dia sendiri. Wa ya'udu sahmuhu alladhi ramahu alaihi. Dan benda, ya itu yang sama dia dilempar, anak panah sihir atau air yang sama dia dilempar, ujung-ujungnya itu akan kembali ke dia sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Dan tidaklah akan kena makar-makar buruk itu kecuali kepada orang-orang yang bikin makar itu. Kita buat makar, siap-siap aja. Ya, makar buruk kita buat, itu akan kembali kepada kita. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Makar buruk ujung-ujungnya akan kembali kepada orang yang bikin makar itu. Makanya kita banyak sering lihat, ya gimana itu mereka para dukun-dukun, tukang sihir, matinya gimana ceritanya. Wah, dikeroyok sama jin-jinnya yang dia pelihara sendiri, ya jin-jinnya marah karena yang dia mau tidak diberikan, ya orangnya dia habisi sendiri sama jin-jin yang sama dia dipelihara atau setan-setan yang dia pelihara. Dan lihat,
orang-orang yang suka main-main sama seperti itu, ujungnya apa? Dia sendiri yang kena. Akhirnya mengenaskan dan na'udzubillahi min dzalik. Faminal khairi ay yajtahida al-'abdu fi sabri 'ala ma asaba. Dan sungguh suatu kebaikan jika seorang hamba itu selalu bersabar saat dia ditimpa oleh sesuatu, apapun itu. Wa an yamdiya ba'da dzalika fi ibadatihi wa a'malihi wa sa'iri masalihi ad-diniyah wad dunyawiyah. Dan selalu dia kembalikan ya seluruh masalah yang menimpa dia, dia kembalikan selalu kepada ibadah-ibadahnya, amal-amal solehnya, ya, dan kebaikan-kebaikan dia di dunia dan di akhirat. Masalah agamanya dan masalah dunianya. Kalau kita kena musibah, ketimpa musibah, sudah jangan buru-buru kita salahin orang. Kita kembalikan itu gimana ibadah kita, gimana kita fokus bisa beramal, gimana kita bisa menjaga kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Wa an yataghafala an a'da'ihi. Dan dia agar ya pura-pura tidak tahu. Jangan terlalu dipikirkan tuh orang-orang yang tidak suka sama dia. Orang-orang yang ngirim keburukan kepada dia. Wala yushghil nafsahu bihim. Dan tidak menyibukkan dirinya sama mereka-mereka itu. Fabidzalika tasku nafsuhu wa tadhur. Maka dengan itu hatinya bisa bersih dan hatinya bisa suci. Ya. Wa yankhadilu aduwwuhu wa yasghur. Dan musuh-musuhnya akan semakin terhina dan semakin kecil efeknya, tidak ada gunanya. Kenapa saat kita dihantam, dihujam, kita sabar? Musuhnya sampai bingung, nih orang kok sabar amat ya. Sampai akhirnya tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Musuhnya ini orang yang sama dia ya dikirimi keburukan-keburukan semakin hari semakin kuat, ya, semakin tebal imannya, semakin Masya Allah. Adapun mereka-mereka yang sibuk ya ganggu orang, sibuk ngirim-ngirim orang aneh-aneh, semakin hari semakin habis. Sama Allah dihabiskan dan dihabiskan sama makarnya sendiri. Subhanallah. Luar biasa para jamaah sekalian yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah. Dan beliau juga menyebutkan sini salah satu perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kata beliau, "Ma nusira ala hasidihi wa aduhi bimithli sabri alaihi wa tawakkal ala Allah." Tidaklah ada perkara yang dapat memenangkan seseorang dari yang orang-orang yang hasad, dari musuh-musuhnya yang mengirim sihir kepada dia, lebih dari yang namanya sabar. Sabar ini yang bisa buat orang menang atas kezaliman-kezaliman, godaan-godaan, gangguan-gangguan yang menimpa dia. Dan satu lagi, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjamaah subhanahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yastatil ta'khirahu wa baghyahu, fa innahu kullama bagha alaihi kana baghyuhu jundan wa quwwatan lil mabghi alaihi al-mahsud. Dan jangan ya kita pikir bahwasanya semakin besar gangguan yang akan dikirim, maka itu pengaruhnya akan semakin besar buat diri kita. Jangan. Terbalik para jamaah sekalian. Semakin mereka menggencatkan senjatanya, mengirimkan keburukan-keburukan kepada kita, maka itu akan membuat semakin kuat diri kita. Orang yang dihasati, orang yang akan jadi korban sihirnya itu akan semakin kuat semakin hari. Bukan semakin lemah. Yuqadilu bihil baghi nafsahu wa huwa la yash'ur. Ya. Orang yang ngirim itu sama dengan dia sedang memerangi dirinya sendiri, namun dia tidak sadar. Fabaghihu sihamun yarmiha min nafsihi ila nafsihi. Layaknya dia melemparkan anak panah ya dari dirinya untuk dirinya sendiri. Walau ra'al mabghiyu alaihi dzalika la sarrahu baghihu alaih. Dan kalau orang-orang yang kena korbannya itu lihat, tahu sama hal ini, dia akan senang. Ya. Jadi layaknya orang memanah dipanah ke atas para jamaah sekalian lurus. Anak panahnya akan turun lagi, kena sendiri kepada diri dia. Subhanallah. Memang berat para jamaah sekalian, sabar ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Namun akhirnya akan dimenangkan oleh orang yang bertakwa dan orang-orang yang bersabar ya atas ini semua. Poin yang keempat, para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, as-sababur rabi'. Sebab yang keempat yang dapat menjauhkan kita atau sebab-sebab yang kita tempuh saat kita kena masalah-masalah seperti ini adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu adalah ats-thiqatul qalb. Tawakal itu adalah kepercayaan dalam diri seseorang. Wa'timaduhu 'ala Allah, dan bersandarnya diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tulis nih artinya tawakal. Kajian yang akan datang akan anak tanya lagi nanti. Ya, ats-thiqatul qalb, percayanya ya diri yang percaya
dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, percaya dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Koma, belum selesai itu. Ma'abadlil asbabil masyru'ah, dengan menempuh sebab-sebab usaha-usaha yang disyariatkan fi kitabillah, dalam Al-Quran, wa sunnati nabihi, dan dalam sunnah-sunnah nabinya. Jadi apa artinya tawakal? Coba diulang, bisa angkat tangan. Siapa yang mau bantu mengulang? Sebelum kita terlalu jauh yang membahas masalah tawakal ini. Silahkan. Siapa yang bantu mengulang apa yang sudah Anda sebutkan barusan? Soalnya sudah malam nih, kalau tidak begini tidur semua nih jamaah ya. Kalau antum tidur, Anda juga mau tidur nih. Silakan jemaah yang ingin berpartisipasi. Pasien? Kalau pada diam, Anda mau diam juga lah. Apa yang dilakukan oleh Silakan jemaah. Nah, coba ya Silahkan. Ustadz. Foto. Baik. Yaitu yakin atau bersandar pada Allah dengan menempuh usaha-usaha yang disyariatkan dalam Alkitab was Sunnah. Masya Allah. Jazakallah khair. Tambah Abdurrahman. Barakallahu fiik. Baik. Ya, jadi tawakal artinya thiqatul qalbi, saat hati ini percaya dan yakin dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh sebab-sebab usaha-usaha yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Itu arti dari tawakal dalam syariat Islam. Jadi orang tawakal itu kalau dia cuma usaha saja, ya itu bukan tawakal namanya. Kebalikannya juga, dia hanya yakin, percaya, bersandar kepada Allah, tawakal tanpa usaha, ya itu juga salah. Ya tawakal itu dua-duanya. Makanya dulu ada seorang sahabat datang bawa untanya. Ya, dia tuh mau tanya artinya tawakal itu gimana sih tawakal ini? Prakteknya tawakal itu apa? Akhirnya orang ini tanya kepada Rasulullah, ini anak bawa unta. Aqilha wa tawakkal, utlikha wa tawakkal. Katanya sahabat ini, ya Rasulullah, anak ikat unta anak lalu anak bertawakal, atau anak lepas aja terus anak tawakal. Kata Rasulullah, aqilha wa tawakkal. Ikat dia terus kamu bertawakal. Dengan kata lain, kita harus usaha dulu. Diikat untanya supaya tidak kabur. Baru setelah itu bertawakal. Kata Syekh di sini, ويعتبر التوكل على الله من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. Dan tawakal ini kata Syekh, ya dianggap adalah salah satu sebab terkuat yang dapat menolong seorang hamba dari apa-apa yang dia tidak mampu untuk menghadapinya. Dari godaan-godaan, gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk Allah, wa dzulmihim, dan kezaliman-kezaliman mereka-mereka yang menzalimi dia dan yang memusuhi dia. Dari sebab yang paling bisa membuat seorang hamba itu kuat dan membela, membantu seorang hamba itu adalah tawakal. Fa idza tawakkala al-'abdu 'ala Allah, maka saat seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqat tawakkul, dengan sebenar-benarnya tawakul, fa innahu sayakfih, dan cukup itu bagi dia. Itu akan cukup bagi dia. Saat dia itu bertawakal kepada Allah, dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang melihat dia, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua bumi alam semesta ini. Dia tahu dia sudah tempuh semua usaha yang harus dia usahakan, lalu dia pasrahkan ke Allah. Orang kayak gini tidak akan ada yang bisa kuat melawan orang seperti ini, jemaah. Silahkan mau diganggu seperti apa. Kalau dia sudah bersandar kepada Allah, kita yang habis, jemaah. Kita yang godain yang habis. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 36. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah itu sebenarnya sudah cukup bagi hambanya? Kita tidak butuh sama yang lain sebenarnya. Kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kata Allah, cukup Allah buat para hambanya? Cukup. Sangat cukup Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man kana Allahu kafihi fa anna li aduwihi ayadhurruhu. Dan bagi barang siapa yang sudah Allah cukup baginya, gimana caranya musuhnya bisa goda dia? Kalau orang sudah dicukupi dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah jaga dia, Allah cukup buat dia, terus manusia mana yang mampu untuk menghancurkan orang ini?
Bisakah musuhnya mengirimkan mudharat? Nggak bisa, jamaah. Wabidzalika yu'lamu anna tawakkul al-'abdi 'ala Allah sababun 'azim li hifdhihi wa ta'yidihi wa himayatihi wa kifayatihi min kulli syarrin yasu'uhu. Maka dari itu perlu diketahui bahwa tawakal seorang hamba kepada Allah ini adalah sebab terbesar agar hamba ini dijaga sama Allah, diperkuat sama Allah, ya, selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh yang buruk dari dia. Allah akan menjauhkan dia dari apa-apa yang buruk dari dia, bagi dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu sudah cukup buat dia. Kalau Anda nyebut tawakal, ingat sama arti tawakal yang tadi di pertama Anda sebutkan. Ya, jadi tawakal itu bukan hanya bersandar saja, tapi usaha. Kalau dia bersandar saja salah, bukan itu artinya tawakal. Tawakal ini usaha dan dia memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh di sini, "Wa min namadid kifayatillahi li ibadihi al-mutawakkilin alaihi wa himayatihi lahum." Dan dari contoh-contoh hasil tawakalnya seorang hamba, ya, atau ya, Allah akan cukupkan hamba ini yang bertawakal kepada Allah dari sesuatu, atau akan Allah jaga dari sesuatu. Contohnya seperti apa? Ya, ma dzakarallahu fi qissati rasulihil Musa. Sebagaimana yang Allah sebutkan ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Saat Nabi Musa alaihissalam keluar, inda kharaja biqaumihi, saat keluar dengan kaumnya malam hari, menjaga agamanya, kabur dari cengkramannya Fir'aun. Fatabi'ahum bijunudihi liyubidahum. Sama Fir'aun dikejar, diikuti. Mau dihabisi semua sama Fir'aun. Wa hamala ma'ahu al-'iddatu minal itad ma la taqata li Musa. Fir'aun bawa malah tentaranya yang kuat-kuat dengan senjata-senjatanya, sama semuanya lengkap, pakai kuda dan lain sebagainya. Nabi Musa cuma jalan kaki, bawa ibu-ibu, bawa bapak kakek-kakek tua renta dengan bawa barang-barangnya, ada yang bawa kambingnya dan lain sebagainya. Kalau dihitung pakai akal, ya Nabi Musa tidak mungkin menang. Wa indama wasala Musa alaihissalam wa huwa qaumuhu ilal bahr. Saat Nabi Musa sudah sampai ke ujung laut situ, sudah tidak tahu lagi mau kemana. Jangan dipikir sama kita para jamaah, Nabi Musa nanti sama Allah sudah dikasih tahu, nanti kalau kamu ketemu laut ketok aja lautnya. Tidak ada. Nabi Musa belum tahu sampai detik itu. Nabi Musa sudah di depan laut, bingung mau kemana. Nabi Musa tidak tahu mau kemana. Cuman dia yakin, Anda sudah usaha, Anda sudah jalan, Anda sudah jalani perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang ada cobaan menghadang, Anda pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda yakin tidak mungkin Allah itu menghinakan hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada dalam hatinya Nabi Musa. Ya. Wa kana min waraihim jaisyu Fir'aun, dan di belakangnya sudah terlihat tentaranya Fir'aun mengejar dia. Yang tadinya jauh tidak kelihatan, sekarang sudah kelihatan dari saking ngebutnya Fir'aun itu jalan, disusul Nabi Musa. Yang sangat besar pada waktu itu, Fir'aun luar biasa para jemaah sekalian. Lihat nih alaihim, mau dihabisi semua sama Fir'aun. Saat Nabi Musanya, Harun, semua Bani Israel mau dihabisi semua sama Fir'aun. Ya. Katanya kaumnya Nabi Musa kepada Musa, inna lamudrakun, wahai Musa, habis, kita akan mati semua di sini. Kita akan ditangkap sama Fir'aun satu-satu. Ya, kita ini kabur dari Mesir, wahai Musa, ingin menjauhkan diri kita dari Fir'aun, tapi ujung-ujungnya kita juga dikejar sama Fir'aun. Ya. Mereka yakin semuanya di Bani Israel, bahwasanya mereka akan binasa. Sudah itu yang dalam hatinya Bani Israel. Yakin, seyakin-yakinnya kita semua binasa. Mati kita semua. Ya. Mati di ujung laut merah. Ya, kabur mau selamat, tapi ternyata dia mati mau dibunuh sama Fir'aun. Dan itu yang mereka yakini, habis kita semua. Karena menurut dia mustahil. Sudah tidak ada, akalnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Mau kabur kemana, tidak bisa. Kanan kiri gunung, menjulang tinggi, depannya laut, di belakangnya Fir'aun. Mau kemana? Mau loncat ke laut ya mati sama aja. Kalau tidak loncat ke laut ya kita ditangkap sama Fir'aun. Tapi kita lihat yang keluar dari mulutnya Nabi Musa. Iya. Kata Nabi Musa, "Kalla." Kata apa? Tidak mungkin. Mustahil. Inna ma'i Rabbi sayahdin. Allah bersama aku sekarang. Allah akan kasih petunjuk sekarang juga. Tidak mungkin mereka itu bisa nangkep kita semua. Lihat. Kenapa? Orang sudah tawakal kepada Allah, sudah sampai di titik dia sudah berat, sulit.
tapi dia jalani terus, dia bertawakal kepada Allah, tidak akan kalah jamaah. Pegang ini, jadikan ini sebagai ya pedoman hidup kita jamaah. Memang berat tawakal, itu tidak mudah jamaah, tapi paling tidak kita berusaha terus ya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada orang yang tawakal sama Allah, orang taat sama Allah, dia usaha dengan cara-cara yang baik, terus sama Allah tidak dikasih. Mustahil. Tidak mungkin. Pegang itu baik-baik jamaah. Jangan pernah hilang dari hidup kita. Jangan pernah kita berpikir yang aneh-aneh, berpikir lain-lain yang membuat kita itu tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di detik itu Allah Subhanahu wa taala kirim wahyu. Allah memerintahkan ya, an yadhribal bahra bi'asah. Wahai Musa, pukul lautnya. Baru kita tahu ceritanya Laut Merah itu terbuka dan lain sebagainya. Ya. Cerita yang sangat dahsyat. Ya. Laut Merah terbelah jamaah. Hasil tawakalnya seorang Musa alaihissalam. Laut dipaksa sama Allah. Buka. Buka. Kasih jalan orang-orang seperti ini. Lihat. Terus ya Nabi Musa yang seperti itu sama Allah dikasih jalan, dahsyat, laut terbuka. Masa orang yang cekek-cekek kita ini apa sih yang kita minta jamaah? Kita minta dibelahin laut juga? Tidak. Kita cuma minta paling ya sembuhkan penyakitku ya Allah, minta rezeki, paling itu aja yang kita mau jamaah. Nabi Musa perlu melewati itu semua. Semua Allah dikasih jalan besar, lautnya terbuka. Yang tidak pernah terbesit di kepala kita. Tidak pernah terbesit di kepalanya Bani Israel, tidak pernah terbesit di kepalanya Nabi Musa alaihissalam. Laut itu akan belah dua. Allah kasih, bisa. Terus kita tidak yakin. Urusan sepele, apa artinya? Kita minta apa sama Allah jemaah? Minta buka laut juga, minta gunung emas mau dipindahin ke rumah kita? Tidak. Kita tidak minta itu. Permintaan kita mudah, sedikit, tak banyak. Masa Allah tidak bisa kasih? Jadi kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih dahsyatnya lagi, laut yang terbuka itu tanahnya basah jemaah. Kita tahu, laut dibuka, tanahnya basah. Sama Allah dibikin tanahnya kering. Dikirim angin untuk mengeringkan tanahnya itu supaya Bani Israel bisa lari semua. Kalau Bani Israel mau lari di tanah-tanah becek itu tidak bisa lari, ketangkap sama Fir'aun. Jatuh, mereka licin lah. Ada yang ya, tenggelam kakinya di dalam lumpur itu. Tapi sama Allah dibuat kering seakan-akan tidak pernah ada laut di sana. Ya. Dan apa gunanya Allah kisahkan ini semua kepada kita jemaah? Kalau bukan agar kita belajar, ya. Mereka semua Allah dikasih jalan keluar dalam hidupnya. Jalan keluar yang mustahil, yang tidak masuk di kepala kita. Allah kasih. Ya. Apalagi jalan keluar yang masih bisa kita bayangkan. Yang gampang-gampang. Masa kita tidak yakin? Ya. Dan kita tahu akhirnya Fir'aun masuk semua tuh. Ngikutin semuanya. Ya mau ngejar Nabi Musa juga. Tapi ya itulah. Orang-orang yang sombong. Ya. Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya dibunuh di hadapannya musuh-musuhnya. Direndahkan sama Allah. Dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, dihabisi dan tidak ada sisanya. Maka para jamaah sekalian, faman hafizahullah, barang siapa yang sudah dijaga sama Allah, wa asamahu, dan Allah sudah jaga dia, falan yusibahu makruhun abada. Orang yang sama Allah sudah dijaga dan sudah Allah hindarkan dari bahaya-bahaya, maka dia tidak akan pernah kena sama yang buruk, tidak akan pernah kena sama yang dia tidak suka sama sekali. Ya. Walau ijtama'a ala kulli atau walau ijtama'a alaihi kullu man fil ard, meskipun orang di atas muka bumi ini semua mau ngasih kemudaratan, mau ngirim keburukan buat dia, fa'alan yastati'u dharrahu bi syai', mereka semua tidak akan bisa mengirim keburukan kepada orang itu. Siapa yang Allah jaga? Siapapun yang musuhin dia, mau orang terkuat di atas muka bumi ini yang musuhin dia, tidak mungkin orang ini bisa disakiti, dikirimi mudarat, tidak bisa. Sebagaimana yang sudah kita tahu, hadis yang ma'ruf, yang pantas sama kita dihafal, diulang-ulang terus, difahami maknanya. Kata Rasulullah SAW, annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, kata Rasulullah, umat ini semua yang ada di atas muka bumi ini,
Kalau bersepakat mau mendatangkan manfaat kepadamu, sungguh mereka tidak akan pernah bisa mendatangkan manfaat kepadamu, melainkan apa yang sudah Allah tuliskan untukmu. Sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Kalau mereka semua berkumpul untuk mendatangkan mudarat, ngirim kesulitan, ngirim keburukan kepada kita, sungguh mereka tidak akan pernah bisa kecuali apa yang sudah Allah tuliskan buat kita. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Penanya sudah diangkat, tulisannya sudah kering. Ya, tidak bisa jemaah. Ya. Percaya tidak percaya, ini yang Rasulullah SAW katakan. Ya. Mereka semua memusuhi, mau menghancurkan kita, mau menghabisi kita, tapi kita sama Allah tidak ditakdirkan itu, tidak akan bisa. Dan sebaliknya, mereka mau datangkan manfaat kepada kita, mau bantu ini, mau bantu itu, tidak bisa. Kecuali yang sudah Allah tuliskan. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sekali-kali ya kita lupa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana minta izin para jemaah 1 menit, insyaallah Ana kembali. Lampung petugas. Bismillah, para jemaah kita lanjutkan. Poin yang keempat sudah kita bahas, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang ke-5. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, hafizahullah, poin yang ke-5 adalah farahul qalbi min al-insyighal biman asabahu. Subhanallah. Kita kosongkan hati kita ini dari sibuk memikirkan mereka-mereka yang mengirimkan penyakit ini kepada kita. Ya. Sudah, kita tidak usah mikir ini siapa yang buat ya. Oh ini gara-gara fulan, oh ini gara-gara ini. Sudah, tidak usah dipikir. Kata Syekh di sini, fakatsirun minan nas yasdadu ta'abuhu wa tatadha'afu illatuhu bisabab insyighali dhihnihi wa qalbihi biman hasadahu. Sungguh banyak manusia tambah parah sakitnya, tambah parah lelahnya, bahkan berkali-berkali lipat penyakit itu dia rasakan karena apa? Karena akalnya, hatinya dipenuhi dengan memikirkan mereka-mereka yang hasad sama mereka, yang ngirim sihir kepada mereka, dan yang seterusnya. Wala'allahu fi ba'dil ahyan, bahkan keseringan terjadi, yatawahhamu bi anna syakhsan dharrahu bi amrin. Dia itu nuduh orang, oh fulan nih, pasti kerjaannya fulan, padahal bukan fulan. Mereka tuduh orang mengirimkan mudarat kepada dia. Fayamrudu bihadil auham, yang mana sebenarnya orang itu tidak ada urusannya, tidak pernah ganggu dia, tidak pernah ngirim aneh-aneh. Orang ini sakit gara-gara memikirkan itu. Padahal tidak ada yang ngirim sihir ke dia, tidak ada yang ngirim ain ke dia, tapi karena akalnya mikir terus, oh, masa dia ngirim ini ke anak, oh, kurang ajar, kok tega. Dia sakit gara-gara disiksa sama pikiran itu. Wadawa mutaraddi hadzal wahmi fi aqlihi. Karena terus-terusan semua dipikir, dijadiin bahan pikiran, dijadikan beban. Akhirnya semakin parah sakit, padahal tidak ada yang ngirim sihir, tidak ada yang ngirim ain, tidak ada apa-apa sebenarnya. Tapi muncul dari pikirannya sendiri, dia ciptakan tuh penyakit sendiri dalam dirinya. Subhanallah. Kata Syekh, فَإِذَا فَرَّغَ قَلْبَهُ وَفِكْرَهُ مِنْ انشغال به واجتهد في مهوه من باله
kullama khatara alaihi kana dzalika sababan 'aziman li rahati balihi wa daf'i ma asabahu. Jika seseorang bisa mengosongkan hatinya, mengosongkan pikirannya dari memikirkan hal-hal seperti ini. Wajtahada, dan dia bersungguh-sungguh untuk menghapus apa yang ada di pikirannya, apa yang terbesit dalam pikirannya dari pikiran-pikiran yang buruk seperti itu tadi, maka ini bisa menjadi sebab yang sangat besar untuk kerehatan ya, untuk ya apa istilahnya, mengistirahatkan hatinya dari penyakit-penyakit seperti ini, dan dia bisa menolak ya apa yang akan menimpa dia. Yang tadinya kalau sama dia dipikirin, sekarang dia nggak pikirin. Insya Allah hilang, sembuh. Tapi kebalikannya, misalkan ada orang ini dikirim sihir sama orang ya, tapi sama dia nggak dipikirin. Dia lawan, dia sibuk beramal soleh, dia beribadah kepada Allah, sama dia nggak dipikir. Sama dia dianggap, ya dia tawakal kepada Allah, dia sabar, dia berusaha berjuang untuk menghilangkan itu semua. Akhirnya dia sembuh. Padahal banyak orang yang mau mendolimi dia. Sebaliknya, ada orang yang nggak ada apa-apa sebenarnya, cuman karena dikit-dikit, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Dia sakit gara-gara itu. Makanya katanya Al-Imam Ibnu Qayyim, wa hadza min anfa'il adwiyah. Ini adalah obat yang terkuat. Wa aqwal asbab, dan ini adalah sebab yang terkuat. Al-mu'ina 'ala indifa'i syarrihi. Yang sangat menolong seorang hamba untuk menolak penyakit-penyakit keburukan seperti ini. Kena ain dan kena sihir. Fa inna hadza bimanzilati man yatlubuhu aduhu liyumsikahu wa yu'dhiyahu. Fa idza lam yata'arrad lahu wa la tamasaka huwa wa iyyahu bal in azala anhu lam yaqdir alaihi. Ini sama aja kayak ada orang yang diminta sama musuhnya untuk memegangi dirinya sendiri, untuk mengganggu dia. Tapi orang ini tidak mau. Enggak, Anda tidak mau pegang. Jadi musuhnya tidak bisa ganggu dia. Jadi kalau sama kita dipegang terus, maksudnya dalam tanda kurung dipikirin terus, kita ini ngebantu musuh kita untuk menghancurkan kita. Fa'idha tamasaka wa ta'allaqa kullun minhuma bi sahibihi hasal syarr. Baru kalau dua-duanya saling pegangan, disuruh pegangan, kita pegangan, baru keburukan itu akan datang kepada kita. Tapi kalau sama kita tidak dipikirin, coba dong pegang dong, dia tidak mau pegang, dia tidak mau ikut-ikut, dia tidak pikirin, maka dia tidak bakal kena penyakit-penyakit seperti ini. Ya. Jadi kalau hati kita itu terpaut sama ini terus, maka dahmasyar, kata Syekh, akan datang terus keburukan pada diri kita. Meskipun tidak ada apa-apa. Kepikirannya sama yang tidak-tidak terus, kepikiran sama yang jelek-jelek, perkara sepele dipikirkan dan besar-besarkan, akhirnya orang sehat jadi sakit. Tidak ada yang ngirim sihir ke dia, tidak ada yang ngirim air ke dia, tapi dia sakit. Kenapa? Banyak pikiran. Makanya kebanyakan orang kena penyakit diabetes itu bukan karena dia banyak makan atau dia banyak minum, meskipun dia kebanyakan seperti itu, tapi ada sebagian mereka ya rajin olahraga dan lain sebagainya, tahu-tahu diabetes. Kenapa? Kepalanya mikir terus. Perkara kecil dipikirin terus. Orang kalau mikir itu ya dari kalau ilmu kedokteran ya katanya orang kalau kepikiran terus itu insulinnya kerja terus sampai akhirnya jebol ya. Rusak itu insulinnya dalam tubuhnya karena dipakai terus. Makanya kita kalau belajar ya habis kuras akal, ngafalin, memahami sesuatu, belajar lapar. Kenapa? Itu gerak, itu kerja terus, sama. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dipikirin fulan, wah jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, sebentar hancur jamaah, ambruk, kita nggak pernah sehat. Ya. Jadi cuek aja, tak usah dipikirin. Hempaskan pikiran-pikiran itu, kita pasrahkan kepada Allah SWT, ambil sebab-sebab usaha-usaha yang syar'i, ya ruqyah diri, bacain Al-Baqarah, baca zikir pagi petang, sholat sunnah yang banyak, zikir setelah sholat, sibukkan hari kita dengan itu, tak usah dipikirin tuh. Mati semua, kalah semua, tumbang semua. Kenapa? Hakikatnya mereka itu memusuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia mau memusuhi, mau ngirim sesuatu keburukan kepada orang yang sudah dijaga sama Allah. Ya enggak bisa. Mentalnya kemana ya? Kepada dirinya sendiri. Makanya Syekh di sini mengatakan, fabayyana rahimahullah, ya Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan tadi, ya annal anja'a fi ilajihi hadhihi al-amrad atau fi ilaji hadhihi al-amrad an yasrif al-insan qalbahu wa fikrahu anha wa an la yanshaghala biha. Pengobatan yang paling berhasil dalam penyakit-penyakit seperti ini adalah untuk memalingkan
diri seorang hamba itu dari pikiran-pikiran yang menyibukkan hati dia dan pikiran dia. Sudah, hempaskan semua itu. Tidak usah dipikirkan ya. Bal yamdi fi masalihid diniyah wad dunyawiyah musta'inan bi rabbih. Dan teruslah berjalan menjaga kebaikan dunia dan agamanya, dan jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana ya Syekh di sini ngasih permisalan, ya ada seorang yang berjalan ya, bersamamu dalam satu jalan. Wasara yu'dhika wasyatamuka bilisani. Atau yashtumuka bilisani. Orang yang jalan sama kamu itu yang menggodamu dan menghinamu dengan lisannya. Fa in radatta alaihi syata'im. Kalau kamu balas hinaan-hinaannya dan godaannya, wasibab, fa innal amr sayatadha'af. Perkaranya akan semakin dahsyat. Ya, sama ini. Orang lagi jalan sama temannya, tahu-tahu temannya hina dia. Sama dia dilawan, dibalas hina. Akhirnya hina-hinaan. Nggak selesai. Semakin dahsyat yang tadinya hina-hinaan bisa jadi bunuh-bunuhan. Ya. Bisa lebih parah lagi hasilnya dari sekedar hina-menghina. Warubbama talaka man adahu syai' al-kabir bisa binsyigalika birraddi alaihi. Ya, bahkan dia bisa mendatangkan perkara yang lebih besar lagi dari sekedar menghina karena engkau membalasnya. Walakin idza a'radta anhu, tapi kalau engkau a'radta, engkau enggan, engkau berpaling dari itu. Faghafalta, engkau tidak anggap itu. Ya, hinaan-hinaannya, celaan-celaannya. Fa innaka saturihu balaka wa qalbak. Engkau akan lebih tenang, ya. Silahkan hina, Anda tidak balas kok. Ya. Wa taslamu minasyarr, dan engkau akan selamat dari keburukan yang lebih besar lagi yang akan dia berikan nanti saat engkau melawannya. Wa yadhallu huwa fi ghaidhihi wa ithmihi, dan ingat dia yang akan menanggung sendiri dosanya. Ya, waqad ahsana syair, ya di sini disebutkan ya ada seorang syair mengatakan walaqad marartu 'alal la'im yasubbuni, aku pernah lewat ada seseorang penghina yang menghinaku. Famadaitu ya thammata qultu la ya'nini. Tapi aku tinggalkan dan aku bilang tidak ada gunanya. Ya, tidak masalah. Ya, biarin aja gitu. Sama perkara-perkara seperti ini, ngirim penyakit sihir dan lain sebagainya, udah nggak usah dipikirkan, nggak usah ditanggapi. Ya, kita sibukkan diri kita sama apa yang bermanfaat buat kita. Kata Syekh di sini, wa kam min unasin tadha'afat fihimul amrad wal asqam bisababi syughli afkarihim wa kathrati ijalatil khatir fi misli hadhihi al-umur. Berapa banyak manusia yang bertumpuk-tumpuk penyakitnya, ya gula, tekanan darah tinggi, tekanan batin dan lain sebagainya bertumpuk-tumpuk. Karena apa? Karena sibuknya pikirannya, kepalanya itu mikirin perkara-perkara yang tidak penting untuk dipikirin. Wa kana minal khairi lahum al-i'radu min hadhihi kullihi kama taqaddam. Ya, dan mestinya orang-orang seperti ini itu ya untuk ya hapus pikiran-pikiran itu, jangan dipikirin, sibukkan kepalanya sama yang lain. Nah, subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, ya itu adalah poin yang eh, poin yang kelima. 6. Nah, poin 6 insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Fadhol. Baik, Masya Allah. Syukuran ya Ustazuna untuk penjelasan yang telah rinci sekali. Untuk selanjutnya, kepada jemaah yang ingin bertanya, disilahkan boleh bertanya langsung melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat bertanya secara interaktif dengan cara raise hand terlebih dahulu, lalu kemudian insya Allah oleh panitia akan dibantu di unmute. Silakan jemaah. Silakan jemaah bagi yang ingin bertanya. Baik, silakan untuk Ukti Devi Alfiani.
Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita semua yang ada di ruang Zoom ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Afwan, Ana mau bertanya mengenai penyakit AIN. Ana punya akun Instagram yang isinya itu tentang home decor. Nah, di situ Ana sering posting isi rumah yang awalnya niatnya hanya ingin berbagi inspirasi untuk mendekor rumah gitu kan, Ustadz. Kemudian semakin ke sini followernya semakin banyak, dan endorse pun datang. Alhamdulillah video-video konten Ana tanpa musik dan tanpa menampilkan diri Ana, hanya menampilkan dekorasi rumah. Nah, di sini makin ke sini terus satu saat ada yang berkomentar tentang konten Ana tersebut. Katanya hati-hati penyakit AIN karena memamerkan isi rumah. Terus Ana sempat takut tuh, emang takut dengan penyakit AIN tersebut terhadap apa yang Ana tampilkan di konten di IG Ana tersebut. Sempat ragu dan kembali lagi bertanya-tanya ke hati Ana, sebenarnya niat Ana ini karena kesini-sini sudah menghasilkan uang juga, maksudnya mendatangkan endorse juga, jadi apakah Ana tuh sekarang jadi ragu kembali, apakah bisa yang Ana tampilkan di konten di Instagram itu apakah benar bisa menimbulkan AIN, ataukah gimana? Ana jadi ragu gitu, Ustadz. Mohon tipsnya untuk Ana. Mungkin itu aja, Ustadz. Jazakumullahu khair untuk jawabannya. Baik. Kalau anti hadir di pertemuan yang pertama, sudah sebutkan, ya. Kalau kita memberi sesuatu kebaikan, ya, menyebar kebaikan, ngasih manfaat kebaik ke orang, kenapa takut AIN? Jadi yang anti tanya ini sama saja. Kalau ada seorang guru yang yang pintar, ya, sekarang dia mau menjelaskan ilmu-ilmunya di media sosial atau di kelas, terus kita bilang jangan, nanti kena AIN. Kalau kena AIN kamu jadi bodoh. Apakah seperti itu kita bilang? Tidak. Ya, jadi kita sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Jadi buat ukhti yang bertanya, sebar kebaikan, sebar yang manfaat buat orang, silahkan. Selama tidak haram, selama tidak melanggar syariat, isi ada kebaikannya, bantu orang, lanjutkan. Jangan takut sama AIN, meskipun AIN itu ada. Tugas kita itu ya ini, membentengi diri kita itu yang penting. Ta'awudz kepada Allah, baca surat 3, triple kul itu yang kita hafal, zikir pagi dan petang, dan lain seterusnya. Dan jangan pernah takut sama itu. Meskipun memang sihir dan ain itu ada, tapi kita jangan pernah takut sama itu. Orang yang sudah kuat sama Allah dijaga, itu tidak ada gunanya. Dan kita sudah sebutkan kita cerita di pertemuan yang pertama, ya. Terus ada seorang wanita, ya, cerai, suaminya itu kayak sakit hati sama istrinya, atau ya kayak cemburu, masih takut istrinya nikah sama orang lain, atau yang gimana nggak ngerti. Ya suaminya ini mau dukun, ini mau nyantet istrinya supaya stres tuh, gila, jadi ada yang mau sama dia. Cuman dukunnya itu bilang nggak bisa, coba kamu pergi ke fulan lebih kuat lagi. Ini yang lebih kuat ini bilang nggak bisa juga, sampai ke yang paling kuat di tempat di daerah dia bilang nggak bisa. Katanya dukun, percuma ini perempuan setiap hari baca surat Al-Baqarah, nggak bisa kita buat apa-apa. Lihat, orang kalau sudah dijaga sama Allah, siapapun tidak ada yang bisa untuk mengalahkan. Ya sama, kita bentengin diri kita sama yang baik-baik, bentengin diri sama zikir, sholat, yang laki-laki sholat berjamaah di masjid, ya baca zikir, banyak istighfar, ya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, zikir pagi dan petang kalau bisa, dan jangan pernah takut sama itu semua. Selama kita benar, maju, jangan pernah takut. Itu saran ana. Barakallahu fiik.
Insya Allah. Oke Dewi, silakan. Eh, eh, ada pertanyaan lagi? Eh, Alhamdulillah sudah jelas, insya Allah. Jelas. Jazakumullah khair, Ustadz. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Selamat dengan usahanya ya. Barakallahu fiik. Untuk usahanya Ukti Dewi. Selanjutnya untuk Ummu Firly yang ingin bertanya silakan. Iya, Bismillah. Izin bertanya Ustadz tentang apa namanya definisi takwa dan tawakal. Kalau kita sudah mencatat definisi yang tadi Ustadz antara tawakal dan takwa, biasa orang itu apa namanya menyebut keduanya itu hampir-hampir mirip seperti itu Ustadz. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan perbedaan secara spesifik antara keduanya seperti itu Ustadz. Itu yang pertama. Terus yang kedua Ustadz, di materi sebelumnya itu ada wanita penyihir seperti itu ya Ustadz. Kenapa ya Ustadz yang dijadikan objek di dalam apa namanya ini materi bukan materi ya Apalagi. ya at-talaq itu wanita seperti itu, yang dijadikan objek seperti itu Ustaz. Mohon pencerahannya barakallahu fiik jazakallahu khairan. Khair. Ya, sudah kita jelaskan kenapa di ayat itu naffatsati fil uqad. Wanita-wanita yang suka itu apa ngasih ya mantra-mantra, yang nyemburkan mantra-mantra kepada ikatan-ikatan bohol-bohol dan yang seterusnya. Kenapa? Karena di zaman itu banyak pelaku sihir itu perempuan. Ya, tukang sihirnya itu perempuan. Tapi kata ahli tafsir sangat banyak ahli tafsir menjelaskan bahwasanya ini maknanya umum kepada siapapun yang pekerjaannya sejenis ini. Ya, jadi laki-laki dan perempuan sama aja. Ya, kenapa disebut nafasat wanita-wanita? Karena di zaman itu yang banyak melakukan begitu tuh perempuan. Ya, itu pertanyaan yang kedua. Anda jawab duluan. Pertanyaan yang pertama, bedanya takwa sama tawakal sangat jauh bedanya. Takwa tadi apa? Ya, menjalankan seluruh perintah Allah di atas ilmu, ya, yang Allah datangkan ilmu tersebut dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi, karena berharap ridho atau rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dan menjauhi larangan-larangan Allah, ya menjauhi maksiat-maksiat, dan juga atas dasar ilmu, ya karena dia tahu ini haram, dia jauhkan. Apa? Dalilnya begini, ayatnya begini, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia takut balasan atau hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu arti takwa. Jadi takwa singkatnya menjalani perintah dan menjauhi larangan. Tawakal itu adalah satu, ya, gerakan hati, keyakinan dalam hati. Ya, jadi tawakal ini amalan hati. Keyakinan dalam hati, ya, saat seorang hamba ini menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa kita mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu arti dari tawakal. Dia mengandalkan Allah, tapi dia tetap berusaha. Tapi nanti dia andalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bisa kasih anak, tapi Anda sebagai manusia Anda berusaha. Itu arti dari tawakal. Jadi sangat jauh perbedaannya. Barakallahu fiik. Sudah dipahami makna bedanya tawakal sama takwa? Insya Allah sangat jelas ya. Kalau belum, Anda coba untuk lebih jelaskan lagi. Baik, insya Allah jelas. Tapi untuk selanjutnya pertanyaan beralih ke chatbox yang masuk private chat ke Ana dari salah seorang jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazi, jazakallahu khair atas segala ilmu yang telah dibagikan oleh Ustaz. Izin bertanya ya Ustazi. Yang pertama pertanyaannya, bahwa takdir masing-masing manusia sudah dituliskan 50.000 tahun sebelumnya. Maka takdir apa sajakah yang tertulis oleh takdir Allah itu? Apakah itu takdir yang masih bisa kita rencanakan atau ikhtiarkan oleh kita, atau hanya takdir-takdir tertentu yang sifatnya sudah mutlak seperti rezeki? Lalu apakah niat dalam beribadah masing-masing manusia juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Dan apakah takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz masih bisa terubah oleh sebuah doa yang kita panjatkan? Itu Ustaz, pertanyaan pertama. Ya, para jamaah, ngomong masalah Lauhul Mahfuz ini, tidak ada makhluk manapun yang tahu isinya Lauhul Mahfuz kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya sama Allah sudah ditakdirkan. Ana sekarang ngomong ini ya sama Allah sudah ditakdirkan.
Ya, sudah ada semua di Lauhul Mahfuz. Jadi masukan Ana buat yang bertanya, jangan terlalu dalam untuk memahami takdir ini karena dia tidak kira sampai akalnya. Akal kita tidak akan sampai ke sana. Ya. Kita sholat itu sudah dalam takdir. Kita tidak sholat, Allah sudah tahu. Itu sudah Allah sudah ditulis, itu sudah ada semua. Ya, tapi Allah kasih kita kebebasan. Silahkan kamu berbuat. Pilih sendiri jalur yang mana kamu mau. Ya, tapi sama Allah sudah ditulis, semua Allah sudah tahu. Itu. Jadi, dan ingat, ya Allah itu tidak pernah mendolimi hambanya. Hambanya sudah diturunkan Al-Quran, sudah dijelaskan lewat Rasulullah, ada hadis-hadis semua. Tapi dia masih memilih jalan yang tidak benar, ya nanti sama Allah dihukum. Meskipun Allah tahu sudah, nanti hamba ini dia bermaksiat. Allah sudah tulis itu. Jadi Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Memang betul semuanya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Jadi kita jangan terlalu bertawakal sama takdir. Oh, dikit-dikit takdir. Jangan. Akhirnya kita jadi qadariyah nanti. Akhirnya kita tidak sholat. Kenapa? Oh, kalau memang saya masuk surga, saya bakal masuk surga. Semua Allah kan sudah ditulis. Meskipun saya tidak sholat. Ya, jangan jadi orang-orang yang seperti itu. Itu berbahaya para jamaah sekalian. Ya, jadi semua sama Allah sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz dan tidak ada yang bisa merubah itu. Ya, kata Allah, rufi'atil aqlam. Penanya sudah diangkat. Wajah fatih suhuf. Ya, Lauhul Mahfuznya itu lembaran-lembarannya sudah kering, tidak bisa lagi. Dan itu rahasia Allah. Jangan kita mau tahu itu. Gimana ya? Gimana ya? Apakah sudah? Apakah sudah? Ya, kalau ada pikiran begitu di akal kita, buang segera. Sebelum kita kena syubhat, akhirnya kita bisa murtad. Na'udzubillah. Adapun takdir yang bisa dirubah dengan doa adalah takdir-takdir yang masih di catatan-catatan para malaikat. Yang di catatan para malaikat. Ya, Allah ngasih tahu para malaikat. Ya, itu bisa diganti dengan doa kita. Adapun di Lauhul Mahfuz tidak bisa para jamaah sekalian. Sudah tidak bisa. Dan tidak ada yang tahu isinya Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang tahu. Dan di Lauhul Mahfuz nanti kalau kita berdoa sama Allah diganti ya ada semua. Oh, karena fulan berdoa, dia bersungguh-sungguh, saya kasih kata Allah. Semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Malaikat tidak tahu. Allah yang tahu. Ya, jadi sampai situ Anda bisa jelaskan. Ya karena kesana kemari, akhirnya bingung juga nanti. Bahaya kalau sudah bahas masalah takdir karena ilmunya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa difahami sama yang bertanya. Baik, insyaallah. Untuk pertanyaan kedua, Coba apakah ibu yang ciri orang ibu yang tanya tadi, paham enggak yang Anda jelaskan? Coba. Halo, ibu tadi yang tanya masalah takdir, kemana? ya mungkin sudah dipahami Ustaz? Ibu Fatin tadi. Tafadhal Ibu Fatin. Bu Fatin. Fatin Hanifah, afwan. Tafadhali kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Oh, tidak bisa bersuara katanya. Sebentar kita buka dulu aksesnya. Nah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana? Sudah jelas tadi? Insya Allah sudah. Karena jangan itu terlalu takdir ya, jangan terlalu dipikirin. Gimana takdir saya? Oh, Sudah iya. ada. Nah, Kita sama Allah dikasih akal, dikasih Al-Quran, disuruh ada sunnah Nabi, hadis, kita suruh ikutin itu. Kalau kita ngelanggar itu, ya sama Allah akan dihukum besok. Kalau kita mau minta sama Allah berdoa, di Lauhul Mahfuz. Karena dia berdoa, ya saya kasih. Allah sudah tulis itu 50.000 tahun yang lalu, dan sama kita tidak usah dipikirin. Intinya yang perlu kita tahu, Allah merintahkan kita untuk banyak beribadah sama Allah, beramal yang baik, minta berdoa sama Allah, akan Allah kasih. Intinya yang perlu kita tahu itu. Isinya Lauhul Mahfuz apa kita tidak akan pernah tahu itu. Kalau sama kita mau dipikirin, stres kepala. Akhirnya kita tidak ibadah, mikirin hal-hal yang tidak semestinya kita pikirkan. Seperti itu. Nah, Ustaz, sempat terbesit terus gitu soal itu. Jadi alhamdulillah sudah bisa terjawab. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Baik, yang selanjutnya. Baik, selanjutnya pertanyaannya, apakah ciri orang yang terkena ain dan bagaimana cara mengatasinya? Dan apakah jika kita memposting tentang keluarga kita itu
bisa memperbesar kemungkinan terkenanya penyakit ain? Demikian pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Segera dibuka sekarang di YouTube ya, Bumiku Mengaji, cari video Ana yang kajian kita ini yang pertemuan pertama, ini pertemuan ketiga. Tanda-tanda orang kena ain sudah Ana bahas sangat banyak tanda-tandanya. Adapun kalau foto-foto di-share bisa kena ain, bisa. Anak kecil ya, istrinya, rumah tangganya bisa kena ain, sangat bisa. Kata Rasulullah, al-ainu haq, ain itu benar ada. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada satu hal yang mendahului takdir, maka itu adalah ain yang bisa mendahului takdir. Dari saking bahayanya ain. Tapi kata Rasulullah, kita tidak boleh takut. Tidak boleh takut sama ain. Kita perlu menjaga diri. Tidak usah share-share foto, mesra-mesra. Anaknya, Masya Allah, lucu di foto. Jangan, udah perlu. Sudah biar kita aja yang tahu. Kalau ada orang lihat di jalanan, ya sudah tidak masalah gitu. Ya tidak usah terus anaknya ditutupi pakai masker, pakai topeng, ya tidak perlu jamaah ya. Kita bertawakal sejauh mungkin kita hindari dari hal-hal itu. Takut tidak perlu takut, tapi kita perlu menghindar saja sebisa kita. Adapun di hal-hal yang kita tidak bisa hindari, ya kita jalani saja, tidak usah takut. Begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Tanda-tandanya bisa dilihat di YouTube sekarang. Dibuka sebentar lagi. Pertemuan pertama Bumiku Mengaji, giat-giat ya, menjauhkan diri dari sihir dan ain. Pertemuan pertama 01. Bisa dilihat. Mungkin itu 2 bulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu lah kira-kira. Barakallahu fiik. Baik. Baik, selanjutnya kita kembali membacakan pertanyaan yang melalui chat box di Zoom meeting ini. Dari jamaah akhwat, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustadzi. Afwan bertanya, bagaimana jika ada sihir yang membuat seseorang menjadi suka dengan yang sengaja mengirimkan sihir itu, kemudian ia menikah dengannya? Apakah ini termasuk takdir juga, Ustaz? Demikian pertanyaannya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semua yang sudah terjadi ini namanya takdir. Semua yang sudah terjadi ini namanya takdir. Ya, kalau dia tanya, apakah ini takdir? Semua yang sudah terjadi takdir. Tapi itu yang buat sihir, dia sudah bikin dosa. Ditakdirkan, dia berbuat dosa, dia harus bertobat kepada Allah SWT dan berlepas diri dari kesyirikan itu. Main sihir, main santet, dan lain sebagainya. Adapun korbannya, karena dia jadi korban, mudah-mudahan dia tidak dapat dosanya. Apalagi dia dinikahi gitu ya. Jadi insya Allah dia tidak dosa. Yang dosa ini yang bikin ini yang dosa. Ya, segera bertobat kepada Allah. Ya, jauhkan dirimu dari perbuatan syirik ya. Syirik itu dosa yang tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala sebelum orangnya bertobat. Wallahu taala alam bissawab. Baik, Masya Allah, syukur jazakallahu khairan atas penjelasan-penjelasan jawaban-jawaban dari Ustadz. Untuk selanjutnya, ya pertanyaannya sudah habis. Mungkin sebelum ditutup, Ustadz, ada kata penutup di akhir kajian pada malam hari ini. Silakan, Ustadz. Baik. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai ke penghujung ya pengajian kita. Yang perlu Anda tekankan di sini para jamaah, jangan takut sama sihir dan jangan takut sama ain. Tapi kita mestinya lebih fokus kepada gimana caranya diri kita supaya menangkal dengan mudah hal-hal itu. Ya, salah satunya sudah kita bahas, banyak kita bahas ya, dari tadi minta tolong sama Allah, berta'awud, terus bertakwa kepada Allah, terus jangan sibukkan diri kita sama pikiran-pikiran seperti itu, sabar ya, dan banyak-banyak berzikir sama Allah. Kalau tidak perlu ya tidak usah di-share-share foto dan lain sebagainya. Ya, karena kita tidak tahu, apalagi zaman sekarang, na'udzubillah, zaman fitnah para jamaah ya. Ya, foto orang bisa diambil, dibuat ini, dibuat itu, na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi jangan pernah takut sama itu, karena itu semuanya adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semuanya makhluk Allah, Allah yang ciptain, dan itu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta bantu sama Allah, insya Allah kita tidak akan kena itu semua. Tapi dilihat gimana usaha kita agar kita kuat untuk menghadapi hal ini semua. Barakallahu fiik. Itu yang bisa Anda sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, kita lanjutkan ke poin yang ke-6, 7, 8, 9, 10. Dan nanti ada benteng-benteng apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita kuat untuk menampik ini semua. Ya, ada zikir-zikirnya khusus yang sangat kuat datang dari Rasulullah SAW. Perlu dibaca bagi kita semua agar kita dijauhkan dari hal-hal mengerikan ini. Barakallahu fiik.
Yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukur jazakallahu khairan kepada Ustazuna Mufi yang sudah hadir pada malam hari ini. Berikut juga mengorbankan waktunya di akhir pekan untuk berbagi ilmu, membimbing kita untuk mengingatkan kita atas sikap-sikap yang mungkin bisa melenceng dari jalur Quran. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan takdir kepada kita semua untuk bertemu pada malam hari ini mengkaji ilmu syar'i bersama Al Ustaz Mufi. Terima kasih Ustaz sekali lagi, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa sehat. Selamat istirahat Ustaz, barakallahu fikum. Ana pamit jamaah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, demikianlah perjumpaan kita bersama Al Ustaz Mufi Tholib hafizahullah yang telah menyampaikan poin ketiga, keempat, dan kelima agar kita terhindar dari penyakit ain dan juga sihir. Sebelum ditutup, kami ingin informasikan untuk kajian esok hari, insya Allah Bumiku Mengaji akan menyelenggarakan kembali kajian pada Minggu malam atau Ahad tentang baik untuk kajian bukan kajian, agenda pertemuan ya pukul 3 jadi undangan untuk seluruh jamaah Bumiku Mengaji, ikhwan maupun akhwat untuk hadir di agenda pertemuan. Judulnya agenda pertemuan saja. Pukul 20 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Kita akan ada sharing session antara pengurus ataupun juga panitia Bumiku Mengaji dengan jamaah. Jadi nanti insya Allah ada pembukaan, kemudian juga ada sekelumit tentang majelis ilmu Bumiku Mengaji, separuh sirih, motivasi, tanggapan, dan saran dari jamaah untuk membangun keberlangsungan kajian online Bumiku Mengaji. Baik, itu saja pengumuman yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apa yang kami selenggarakan selama ini. Apabila ada yang kurang berkenan dari perkataan maupun masukan kita dalam tauhid yang ajak yang kuat, akidah yang lurus yang kuat, dan jazakumullah khairan atas kehadirannya. Atas nama aku Bumiku Mengaji, mohon pamit undur diri. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Kang Zai, jamaah semua. Barakallahu fikum. Amin wa jazakumullah Selamat khairan. istirahat. Nabil, jamaah juga selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.